Halo, selamat pagi anak-anak ini semua. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Ya, adapun yang menjadi materi pelajaran kita pada hari ini masih mengenai pecahan ya nak. Ya, coba kamu penjelasan Miss dengan serius ya nak, supaya semakin paham. Nah, pada minggu yang lalu kita telah membahas mengenai menjumlahkan pecahan biasa dan mengurangkan pecahan biasa. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran, kemudian menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal, dan kemudian menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pecahan. Miss harapkan hari ini ketiga materi ini kamu bisa pahami. Oke nak? Oke, kita akan masuk ke pembahasan menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Ya, pasti kamu masih ingat ya bagaimana bentuk dari pecahan campuran. Oke, langsung saja supaya lebih paham kita bahas langsung ya. Nah, bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, supaya kamu lebih paham, nah coba kamu perhatikan ini, berikan contoh. Ini merupakan bentuk pecahan campuran ya, bentuk pecahan campuran. Ya, kita akan terlebih dahulu mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa ya. Oke, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah oke, yang pertama kita ambil 31/2. 31/2. Nah, 3 ini merupakan bilangan aslinya ya. Nah, 1/2 ini adalah bilangan pecahannya. Kita mau ubah ini menjadi bentuk pecahan biasa dengan cara kalikan penyebut. Oke, Miss ulangin ya. Nah, dari bentuk pecahan campuran ini 3 merupakan bilangan asli, 1 merupakan pembilang, yang di atas adalah pembilang, dan 2 ini merupakan penyebut. Nah, sudah ingat ya bagian-bagian dari bentuk pecahan campuran ini. Nah, bagaimana cara mengubah kepecahan biasa? Penyebut dikali bilangan asli ditambah pembilang. Berarti 2. Oke, berarti 2 dikali 3, ini dia ya, 2 dikali 3 ditambah 1. Nah, lalu penyebutnya bagaimana Miss? Kalau untuk penyebutnya itu masih tetap ya, penyebutnya tidak boleh berubah, tetap 2. Maka 3 kali 2 tambah 1/2. Oke, 3 kali 2 berapa Miss? 6 tambah 1/2 yaitu 7/2. Jadi anak-anak Miss, bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 31/2 adalah 7/2. Oke, masih kurang paham juga? Oke, mari kita lanjut contoh soal yang kedua, yaitu 45/6. Ayo langsung yuk. Iya, yaitu 6 kali 4 ya, sama itu dengan 4 kali 6 ya, ditambah 5, ya kan? 6 kali 4 ditambah 5. Nah, kemudian tetap dia penyebutnya per 6. Kemudian 4 kali 6 adalah 24, ditambah 5 per 6 adalah 29/6. Jadi bentuk pecahan biasa dari 45/6 adalah 29/6. Kemudian contoh berikutnya yaitu 52/3. Langsung kita kalikan ya. 3 kali 5 tambah 2/3. Nah, 5 kali 3 adalah 15 tambah 2/3. Ini adalah 17/3. Maka bentuk pecahan biasa dari 52/3 adalah 17/3. Oke, Miss rasa sudah semakin paham ya. Oke, kita lanjut.
untuk menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran, bagaimana caranya? Ya, untuk menjumlahkannya dapat dilakukan dengan cara pertama, menjumlahkan atau mengurangkan bagian bulat dan bagian pecahan terpisah. Oke, bagaimana itu, Miss? Oke, nanti akan berikan contoh. Lalu yang kedua, menyajikan pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Berarti dengan cara yang tadi ya, kita ubah dulu bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, selanjutnya hasil penjumlahan atau pengurangan kadangkala boleh dalam bentuk pecahan sederhana. Oleh karena itu, untuk menyederhanakannya boleh memanfaatkan konsep FPB. Ingat ya FPB ya pada kelas 4, faktor persekutuan terbesar. Kalau kamu lupa boleh lagi buka-buka catatannya ya nak. Oke, Miss berikan contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan 32/3 ditambah 6/3/4 sama-sama bentuk pecahan campuran. Nah, ada dua langkah tadi ya kan. Yang pertama menjumlahkan bilangan bulatnya, kemudian menyelesaikan bentuk pecahannya. Dan ada yang langsung kita ubah masing-masing menjadi bentuk pecahan biasa. Oke. Untuk cara pertama, kita buat dulu yang menjumlahkan bagian bilangan bulat dengan bagian bilangan bulat, kemudian bagian pecahan dan bagian pecahan. Nah, di sini yang mana bilangan bulatnya? Ya, bilangan bulat yang di sini adalah bilangan 3, bilangan 3 dan bilangan 6. Nah, maka jumlahkan 3 tambah 6 tambah masing-masing pecahan 2/3 tambah 3/4. Nah, kemudian kita jumlahkan kan 3 tambah 6 9. Kemudian ini bagaimana, Miss? Apakah bisa langsung dijumlahkan 2 tambah 3? Tidak. Karena apa? Penyebutnya berbeda. Nah, kalau penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan penyebutnya. Atau boleh dengan cara cepatnya. Apa itu, nak? Dengan cara kali silang. 2 kali 4 per 3 kali 3. Seperti itu ya. Coba kita lihat. 9 tambah. Oke. 2 kali 4 per 3 kali 4. Di sini 2. Ini 3 kali 4 penyebutnya ya, nak. Dikalikan nanti ya. 2 kali 4 per 3 kali 4 tambah 3 kali 3. 3 kali 3 per 4 kali 3. Seperti itu ya. Nah, ini artinya apa? Masing-masing 2/3 dikali 4, sedangkan masing-masing yang 3/4 ini dikali 3. Ya, dikali 3. Maka 2 kali 4 adalah 8. Kemudian 3 kali 4, 12. 3 kali 3 adalah 9. Kemudian 4 kali 3 adalah 12. Maka penyebutnya sudah sama. Oke. 9 tambah 8 tambah 9 kan 17. Tinggal jumlahkan aja pembilangnya. Apakah penyebutnya dijumlahkan? Tidak ya. Dalam pecahan kalau sudah penyebutnya sama, itu ditulis tetap penyebutnya, tidak dijumlahkan. Bukan jadi 24 ini ya, nak. Jangan salah pengertiannya. Kemarin Miss koreksi ada yang masih kurang tepat ya. Miss koreksi ada tugasnya kemarin ya. Oke. 9 tambah kan ini 17/12. Nah, terus kita ini 17 ini kita kurang 12. Kenapa dikurang 12, Miss? Kita mau pisahkan supaya lebih mudah. Nah, 17 kurang 12 itu berapa? Iya, 5. Nah, kita kurangkan 17 kurang 12, tapi dia penyebutnya sama-sama 12. Gitu. Kita pisahkan bentuk pecahannya. Nah, jadi 17/12 ini sama dengan 17/12 ini sama dengan 5/12 dengan 12/12. 12/12. Nah, ini dia ya. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Karena kita bisa menyelesaikan 12/12 itu adalah 1. 12 bagi 12 adalah 1. Maka bisalah kita jumlahkan dengan 9.
9 tambah 1 adalah 10. Sisanya pecahannya adalah 5/12. Maka hasil dari 32/3 tambah 6 3/4 adalah 10 5/12. Oke. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh lagi tanya di sana, boleh ditanya melalui WA di Japri. Oke, kita mau menyelesaikan dengan cara kedua, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan cara yang tadi ya. Oke, ini dia. 32/3 tambah 6 3/4. Ayo, bagaimana tadi cara mengubahnya? Iya, 3 kalikan dengan 3, kemudian jumlahkan dengan 2. 3 kali 3 tambah 2. Ingat, penyebutnya tetap 3. Oke, ini juga begitu. 6 kali 4 tambah 3. Oke, penyebutnya juga tetap. Nah, sekarang ini sudah menjadi 3 kali 3 kan 9, tambah 2 adalah 11. Nah, kemudian 6 kali 4, 24, tambah 3 adalah 7. Nah, sekarang bentuknya sudah menjadi bentuk pecahan biasa ya. Iya, sekarang ini bentuknya menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 11/3 tambah 27/4. Nah, ini sudah bisa dijumlahkan nggak? Belum, karena apa? Iya, penyebutnya masih berbeda. Oke, kita akan samakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Nih, begini caranya. Boleh dengan cara seperti ini ya, nak. Lihat, ini penyebutnya berapa? 3, ini penyebutnya 4. Nah, 4 ini kalikan ke 11 dan kalikan ke 3 ya. Dikalikan ke 11 dan dikalikan juga ke 3. Nah, kemudian ini kan penyebutnya 3. Penyebut 3 ini kita lakukan dengan cara yang sama juga. Maka ini dikalikan ke 27, kalikan juga ke 4. Ini dia maksudnya 11. Tadi kan ini masing-masing dikalikan dengan 4. Maka 11 kali 4, 3-nya juga, iya 3-nya juga dikali 4. Jadi kalau pembilang dikali suatu bilangan, maka penyebutnya juga harus dikalikan suatu bilangan agar nilainya tidak berubah dengan suatu bilangan yang sama ya. Nah, ini 27/4 sama-sama dikali 3 tadi ya. Maka 27 kali 3, 4 kali 3. Nah, 11 kali 4, 44/12. Ya, kalau cara seperti ini pasti penyebutnya nanti akan menjadi sama ya kan? 4 kali 3 dengan 3 kali 4 itu kan sama, hasilnya 12 ya. Oke, 27 kali 3 adalah 81, sama-sama per 12. Berarti tinggal jumlahkanlah pembilangnya, yaitu 44 tambah 81, yaitu 125. 125/12. Hasilnya adalah 10/5/12. Seperti itu ya. Dari mana ini, Miss? Kita boleh dengan cara membagikan posisi ke bawah juga boleh ya. Oke, atau kita buat juga dengan cara seperti tadi kita pisahkan ya. Boleh juga ya, Nak. Contohnya bagaimana, Miss? 125 ini kita kurangkan dengan 120. Kenapa 120, Miss? Karena 120 ini bisa dibagi dengan 12. Hasilnya berapa, Nak? Hasilnya sama dengan 5. Nah, ini kan masih harus tetap apa tadi ya? Per 12. Maka ini hasilnya menjadi per 12 juga, seperti itu, per 12. Nah, maka 125 kurang 120 adalah 5. Nah, jadi terpisah dia, 120-nya juga per 12. Jadi gini dia bentuknya, 120 per 12 ditambah 5 per 12. Nah, 120 per 12 itu sama dengan 10. Maka kan bisa jadi bentuk bilangan bulat dia ya. Maka hasilnya ini kan
adalah sama dengan 10. Berarti jadi 10 5 per 12. Itulah hasil penjumlahan ini. Oke ya. Kita lanjut. Oke anak-anak Miss, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Nah, ini sangat mudah sekali. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama, menjumlahkan atau mengurangkan bagian-bagian bulat terlebih dahulu, kemudian menjumlahkan dengan bagian pecahan. Nah, kemudian menyajikan pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, langsung kita lebih paham ke masuk ke contoh soal. Oke, untuk contoh yang pertama, tentukan hasil penjumlahan 52 per 3 tambah 2. Nah, ini merupakan pecahan campuran tambah bilangan bulat. Nah, cara yang pertama, ini kita jumlahkan dulu bilangan-bilangan bulatnya, yaitu di sini bilangan-bilangan bulatnya adalah 5 dan 2, ya kan? Maka kita jumlahkan 5 tambah 2 tambah bilangan pecahannya yaitu 2 per 3. Maka 5 tambah 2, 7 tambah 2 per 3. Apakah ini bisa langsung kita jumlahkan? Langsung saja kita buat bentuknya. 7 tambah 2 per 3 adalah 72 per 3. Ini kalau penyelesaiannya dalam bentuk pecahan campuran ini sudah benar. Nah, kalau nanti disuruh dalam bentuk pecahan biasa, gimana Miss? Ya, dengan cara yang sama. 3 kali 7, 21 tambah 2 berarti 23 per berapa nak? Iya, per 3. Oke, kita buat dengan cara yang kedua. Nah, ini cara kedua. Apa tadi nak caranya nak? Kalau yang kedua, iya, ubah ini ke bentuk pecahan biasa. Ya, 52 per 3. Ayo semua sama-sama. Gimana caranya? 3 kali 5, 15 tambah 2. 17 per 3. Ini dia, 17 per 3. Nah, kemudian 2 ini kita ubah ke bentuk pecahan. Kita ubah ke bentuk pecahan. Gimana caranya? 2 itu kan Miss bilangan bulat, gitu ya. Oke, caranya adalah 2 ini adalah sama dengan artinya 2 per 1. Berapa 2 per 1 nah? Iya, 2 per 1 adalah 2. Artinya 2 dengan 2 per 1 sama ya nilainya. Nah, kita ubah bentuk 2 per 1. Kemudian penyebutnya supaya sama dengan yang mau dijumlahkan tadi, ini penyebutnya berapa? 3. Maka kalikan ini dengan 3. Kalikan penyebut, pembilang dan penyebutnya, kalikan dengan 3. 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3. Sudah sama penyebutnya? Sudah Miss. Sudah jumlahkan saja pembilangnya ya kan? Berarti jumlahkanlah 17 tambah 6, yaitu 23. 23 per 3 sama dengan 72 per 3. Sama hasilnya? Sama Miss. Sama hasilnya dalam bentuk pecahan biasa? 23 per 3 sama Miss. Yang manapun kamu jawab dalam bentuk pecahan campuran atau biasa akan tetap benar. Oke. Oke, kita lanjut ya nak. Menjumlahkan atau mengurangkan 3 pecahan berturut-turut. Wah, 3 pecahan berturut-turut bagaimana itu ya? Oke, tidak usah khawatir ya. Ya, caranya juga tidak jauh berbeda. Sama saja ya. Nah, untuk mendapatkan hasil penjumlahan 3 pecahan dapat dilakukan dengan cara pertama, kerjakan 2 pecahan terlebih dahulu. Nah, kemudian jumlahkan hasilnya dengan pecahan berikutnya. Terus yang kedua adalah kerjakan sekaligus dengan cara menyamakan penyebut ketiga pecahan itu. Nah, ingat menyamakan penyebut lebih mudah dengan menggunakan KPK ketiga bilangan tersebut. Apa itu KPK? Nah, kita sudah pelajari di kelas 4 ini ya nak, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk contohnya akan Miss buat. Kita buat contohnya adalah 1 per 2 tambah 2 per 3 tambah
5/4. Nih, ini dia bentuk pecahan sekaligus 3 dia mau dijumlahkan. Nah, oke, kita gunakan dengan cara yang kedua, yaitu menyamakan penyebutnya. Maka carilah KPK dari 2, 3, dan 4. Berapakah KPK dari 2, 3, dan 4? Berapa? Ada yang bisa menjawab berapa KPK-nya? Iya, KPK dari 2, 3, dan 4 adalah 12. Iya, 12 ya nak. Kalau kamu lupa boleh dipelajari kembali bukunya pada kelas 4 ya. Maka ini pasti sudah kita buat per 12. Nah, setelah itu bagaimana caranya membuat pembilangnya, Miss? Nah, ini kan ada tadi yang 3 mau dijumlahkan ya. Oke. Cara yang pertama yaitu 12 dibagi 2. 6 kali 1 sama dengan 6. Maka ditulis di sini 6. Ada cara yang lain, Miss? Ada. Fokus ke 1/2. Ini kan 12. Berarti 2 kali berapa supaya 12? 2 kali 6. Maka 2 kali 6 ya kan? Maka pembilang kalikan dengan 6. 1 kali 6. Iya, sama dengan sama ya hasilnya ya. Kamu boleh melakukan dengan cara pertama atau sama aja. Oke, Miss ulangin untuk yang 2/3. 12 dibagi 3. Berapa nak? 4 kali 2. Oke, Miss ulangi ya. 12 dikali 3 terus ditambah 2. 12 dibagi 3. 12 bagi 3 4. 4 kali 2 8. Maka bisa kita tulis di sini adalah 8. Coba kita buat ya. 3 kali berapa supaya 12? 3 kali 4. Maka 2-nya kalikan juga dengan 4. Dikali 4 ini ya kan. Kalau ini dikali 4, maka 2 kali 4 adalah 8. Sama nggak hasilnya? Sama. Nah, kemudian 12 dibagi 4 3. 3 kali 5 adalah 15. Nah, kamu bisa buat dengan cara yang sama juga ya. 15 ya. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama. Jadi gimana? Gampang aja, ya kan? Penyebutnya sudah sama. Berarti tinggal menjumlahkan yang pembilang. Ini kan 6 tambah 8, 14. Ditambah 15 adalah 29. Jadi hasil dari pecahan penjumlahan 3 pecahan ini adalah 29/12. Gampang kan? Iya, sama dengan cara yang tadi, hanya saja bedanya ini 3 pecahan yang mau dicari. Maka menjumlahkan, maka KPK-nya juga harus dari ketiga penyebutnya. Jangan hanya KPK 2 dan 3, tidak. Tapi harus KPK dari 2, 3, dan 4. Oke. Kemudian menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal. Oke, yang pertama menjumlahkan pecahan desimal. Boleh dengan cara bersusun ke bawah. Ya. Pecahan disusun sehingga nilai tempat dari angka persepuluhan menjadi acuan. Nilai tempat yang lain menyesuaikan. Singkatnya adalah sebagai berikut. Posisikan nilai tempat satuan lurus dengan satuan perpuluhan lurus dengan persepuluhan. Perseratusan lurus dengan perseratusan dan seterusnya. Kemudian jumlahkanlah. Oke, posisikan tanda koma pada penjumlahan harus tetap. Oke, coba perhatikan biar lebih paham. Miss berikan langsung contoh ya nak. Oke. Perhatikan ini. Untuk contoh yang pertama, yaitu 0,1 tambah 0,2. Kita lakukan dengan bersusun ke bawah ya. Lihat nah. 0,1. Susun dulu dia ke bawah. 0,1 tambah 0,2. Nah, komanya harus sejajar. Ini
ya komanya ya. Peletakan komanya harus sejajar, itu kunci utama. Nah, kalau sudah sejajar seperti ini, tinggal jumlahkan. 1 tambah 2, 3. Terus komanya turunkan. Nah, diturunkan komanya, terus 0 tambah 0, 0. Berarti hasilnya adalah 0,3. Wah, sangat mudah sekali ya. Oke, kemudian untuk soal yang nomor yang kedua, 0,4 tambah 0,52. Ini gimana, Miss? Beda loh, Miss, jumlah angka yang di belakang. Iya, ini ada 2, ini hanya 1. Nah, makanya Miss bilang kunci utama sejajarkan komanya. Tanda koma harus sejajar, itu kuncinya. Nah, kita tulis ya 0,4. Miss kok jadi tiba-tiba jadi 0,40? Iya. 0,4 dengan 0,40 sama itu ya. 0,4 dengan 0,4. Mau ditambahkan pun ini nolnya sebanyak mungkin, itu sama ya. Nah, kalau untuk bilangan desimal sama ya, tidak ada arti nol yang di belakang ini sebanyak apapun itu ya. Kalau dia bilangan desimal ya, bukan bilangan bulat. Nah, jadi supaya karena di sini ada 2 bilangan di balik koma, maka nggak apa-apa, untuk bisa semakin mempermudah mengerjakannya, boleh kita tambahkan 0 di belakang 4. Boleh nggak, Miss, nggak usah tambahkan? Boleh, ini hanya 4 saja. Nah, artinya ini 0 tambah 2 kan sama itu dengan 2 tidak ada ditambahkan ya kan, namanya 0. Kalau ditambahkan ya tetap dia 2. Kemudian 4 tambah 5, 9. Nah, turunkan koma. Lalu 0 tambah 0 sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0,92. Nah, sangat mudah sekali kan, Nak? Iya. Oke, mengurangkan pecahan desimal dengan cara yang sama pula itu. Sama itu ya, penjumlahan dengan pengurangan. Hanya saja kita lihat kalau dia jumlahkan ya dijumlahkan ya. Kalau dia pengurangan berarti dikurangkan. Oke, coba perhatikan 0,8 dikurang 0,2 ya. Sama dengan cara yang sama dengan yang cara yang tadi, yaitu komanya harus dibuat segaris ya, atau sejajar. Ya udah, tinggal kurangkan saja. Berarti yang di atas menjadi yang dikurangkan, yang di bawah si pengurang. Berarti 8 kurang 2 adalah 6. Komanya tetap turun ya, turun dari tahta ya. Oke, terus nolnya 0 kurang 0 ya tetap 0, sehingga hasilnya adalah 0,6. Oke, untuk contoh soal yang kedua, 0,27 kurang 0,07 sama saja, yaitu kunci yang utamanya adalah nolnya harus sejajar. Maka kita melakukan pengurangan dari belakang ya, Nak. Jangan langsung 2 dikurang 0, tidak. Tapi 7 dikurang 7 adalah 0. Dia ya, 0. Kemudian 2 dikurang 0. Ya 2 dong, ya kan? 2. Kemudian komanya turun dan 0 kurang 0 adalah 0. Sehingga hasil dari 0,27 dikurang 0,07 adalah 0,20. Nah, gampangnya, Nak. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pecahan. Oke, contohnya, Bu Rima mempunyai 1/4 kilogram gula putih. Pernah nggak kamu disuruh oleh ibumu atau kakak untuk membelikan, contoh, belikan dulu bawang 1/4 gitu. 1/4 kilogram. Nah, 1/4 itu sama dengan 1/4 ya, Nak? Iya. Oke, gula itu baru saja digunakan untuk membuat minuman 1/8. Tadi kan dibeli 1/4, sedangkan yang digunakan 1/8. Berapa sisa gula putih? Ayo, gimana caranya? Ayo. Tadi awalnya memiliki gula 1/4, kemudian digunakan 1/8. Nah, berarti untuk mencari sisanya, apa yang kita lakukan? Iya, betul, melakukan pengurangan. Maka gula semula dikurang dengan gula yang digunakan. Tadi gula semula adalah 1/4. Maka 1/4 dikurang 1/8.
Apakah ini langsung bisa kita kurangkan? Tidak, karena penyebutnya belum sama. Kita samakan penyebutnya dengan cara, boleh dengan cara sederhana. 4 kali berapa supaya 8? 4 kali 2, maka satunya ini juga kalikan 2. Maka ini jadi 1 kali 2, hasilnya 2. 4 kali 2, 8. Maka sekarang bentuk pecahannya menjadi 2/8 dikurang 1/8. Sudah sama penyebutnya, tinggal kurangkan pun 2. 2 kurang 1 sama dengan 1, sedangkan penyebutnya adalah 8. Maka hasilnya adalah 1/8. Maka sisa gula Bu Rima adalah 1/8 kilogram. Oke, sangat gampang ya. Oke anak-anak nih, sekarang kita masuk ke latihan soal. Ini ada 10 soal yang kamu kerjakan. Nah ini kamu selesaikan. Nah untuk ini kan untuk soal ceritanya ada 3 soal nih. Ini kan sampai nomor 7. Ini kan sampai nomor 7 ya nak soalnya ya. Jadi untuk nomor ini, untuk soal cerita yang 3 ini kamu buat menjadi nomor 8, kemudian nomor 9 dan sampai dengan nomor 10. Jadi totalnya ada 10 latihan soal. Nanti kalau kurang jelas boleh kirim ke WhatsApp ya nak. Oke. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak Miss, kalau masih kurang paham boleh diulangi materinya, videonya, dan masih kurang paham juga boleh ditanya sama Miss melalui WA pribadi. Oke anak-anak Miss, selamat dan semangat belajar terus buat anak-anak Miss. Selamat pagi.